Bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, Engkau selalu baik dan sangat baik. Tidak terukur kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan hidup ini. Kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan dan kasih sayang yang daripada Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita membuka firman Allah Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ayat 25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan di dalam kesalahan-kesalahannya yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukan Yesus yang setimpa dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tapi mereka berteriak bersama-sama, nyakalah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota. Dan karena pembunuhan, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kali kepada mereka, dan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tak ada suatu kesalahan pun yang kudapat padanya yang setimpa dengan hukuman mati. Jadi aku menghajar dia lalu melepaskannya. Tapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan hanya mereka menang dengan teriak mereka. Kata Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus serahkan pada mereka untuk diperlakukan semena-mena. Kita lihat ini, setelah Yesus di hadapan Pilatus, langsung dibawa yang kedua pada Herodes. Dari Herodes dibawa lagi ke Pilatus. Ternyata pribadi Yesus tidak ada yang salah. Tidak ada dosa. Tuduhan-tuduhan yang diutarakan oleh mereka-mereka yang membenci Yesus, yang menyalibkan Yesus, ternyata tidak terbukti. Jelas sebagai anak domba. Diperiksa, tidak ada cacat, tidak ada celah, dan layak untuk dipersembahkan. Dia pribadi, dan jelas ada tiga hal yang dikatakan oleh Pilatus. Yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-14, dan berkata mereka, kamu telah membawa orang kepadaku sebagai seorang penyesalan rakyat. Kamu sendiri Bapak, aku telah meriksanya dari kesalahannya yang kamu tuduhkan kepadanya. Tidak ada yang kudapati pada. Yang kedua, dan Herodes juga ayat 14 ayat 15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan yang setimpa dengan hukuman mati. Yang ketiga, ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapat padanya yang setimpa dengan hukum mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskan. Ternyata sampai 3 kali katakan nggak ada yang kesalahan, nggak ada yang cacat, nggak ada yang celah, jelas.
seorang mempersembahkan binatang yang akan persembahkan kepada Tuhan, imam itu memeriksa satu-satu apakah tidak cacat. Kalau cacat tidak akan, buta nggak akan persembahkan. Lihat. Dan jelas dia bagian anak domba yang sempurna, tidak cacat dan celah. Dia layak disalib, atau lebih tepatnya dia layak dikorbankan. Kalau cacat nggak bisa, pincang nggak bisa, buta nggak bisa, apapun yang katakan cacat tidak bisa, maka dia layak dipersembahkan. Maka firman Allah berkata, apa kata firman Tuhan? Pada ayat yang ke-23, tetapi dengan berteriak mereka mendesakan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan jelas Yesus menggenapi perintah Bapaknya. Dia disalib, artinya dia korban. Ingat, dia pribadi yang tidak ada cacat dan celah. Dia pribadi yang tidak berdosa. Dia pribadi yang luar biasa. Ini cinta dilakukan untuk keselamatan saudara saya. Camkan baik. Untuk keselamatan diberikan kepada saudara saya. Apa arti dengan kebutuhan materi? Masihkah saudara ragu dengan kebutuhan materi? Masihkah saudara ragu akan kebutuhan saudara pada pagi hari ini? Masihkah saudara ragu akan kuasa kesembuhan yang diberikan oleh Dia? Di Kalvari Dia berkata, segala kutuk dosa penyakit Dia pikul oleh Dia. Maka 1 Petrus 2:24b, bilurnya yang menyembuhkan. Kuasa bekas Yesus sanggup menyembuhkan saudara yang sakit hari ini. Terimalah dengan iman. Kalau saudara sakit hari ini, kuasa bilurmu, Yesus akan menyembuhkan saudara. Terima dengan iman kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Dan kuasa pertolongan Tuhan akan nyata hidup saudara. Apakah saudara masih ragu akan Dia? Camkan baik-baik. Dia anak domba yang tidak cacat dan tidak berdosa, rela menjadi korban untuk keselamatan saudara. Hargai keselamatan dengan bahan. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau pribadi yang tidak cacat dan celah. Engkau pribadi yang tidak salah dan berdosa. Ampuni dosa kami dan kami ragu akan Engkau Tuhan. Kami percaya dengan mata iman kami, Engkau pribadi yang luar biasa. Keselamatan Engkau berikan. Ke apa arti dan kebutuhan materi? Biarlah pagi hari ini kami saja kebutuhan materi kami Engkau sudah siapkan. Rumah tangga kami, kesehatan kami, bahkan Engkau sudah sembuhkan kami dengan iman pada pagi hari ini. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang punya depan dan berperang virus corona. Kami percaya Engkau beri kemenangan buat mereka, hikmat yang dari Tuhan. Pandemi menjadi endemi dan ekonomi negara kami tetap kuat karena Engkau cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.